Nggak tahu loh kak, pusing aku. Udah Yasmin gak masuk kerja hari ini. Romeo juga gak bisa ditemuin. Kemana sih dia? Teleponin gak diangkat. Ngeselin. Emang segitu pentingnya ya Romeo itu buat kamu? Emang kenapa kalau aku suka sama Romeo? Semua orang muji-muji Romeo. Kayaknya nggak ada yang nggak suka sama Romeo. Papa, Yasmin, sampai Alisa. Apa sih yang kamu suka dari Romeo itu? Nih ya kak, Romeo itu ganteng, smart, cool. Gak ada alasan buat gak suka sama dia kak. Dia dari sisi manapun juga tetap perfect. Makanya papa selalu bangga-banggain dia kan. Terus kamu tahu apa alasannya kenapa sampai sekarang Romeo itu nggak bisa dihubungin? Ya, emang dia kayak gitu aja anaknya kak. Hilang-hilangan gak jelas. Kabarin juga enggak. Oh ya? Tapi pernah nggak kamu kepikiran sedikit aja kalau Romeo itu ternyata lagi deket sama orang lain? Ih, kok gitu sih ngomongnya kak? Ya kan misalnya, gini loh, Romeo itu masih single. Jadi wajar dong. Ya siapa tahu aja dia memang lagi deket sama orang lain, tapi kamu nggak tahu siapa orangnya. Enggak. Aku nggak terima Romeo deket sama cewek lain. Serah kamu deh. Udah bangun, Yas? Dokter nginep di sini. Iya, katanya dia khawatir sama kamu, takut kamu kenapa-napa. Jadi semalam yang nginep Mbak Dia sama dokter. Udah ganteng, pinter, perhatian lagi. Bawaannya pengen jadi Julietnya. Yasmin? Maaf dok, tadi saya mau ngerapin selimutnya dokter. Oh, kenapa kamu gak bangunin aku? Kasihan, kayaknya kamu capek banget dok. Kalau aku udah tidur,
Bangun-bangun pasti capeknya hilang. Kamu gimana kondisinya? Udah jauh lebih baik. Terima kasih ya dok. Syukurlah. Aku lega dengar kamu kalau kondisinya udah sedikit membaik. Tapi dokter kenapa nginep di sini? Kasian lo tidurnya di sofa. Nggak apa-apa. Aku cuma mau mantau kamu aja. Aku takut aja kalau sampai kamu kenapa-napa. Dok, Widya udah siapin sarapan buat dokter sama Yasmin. Oh, Kalian sarapan dulu. iya. Makasih Mbak. Tapi kayaknya aku harus cuci muka dulu. Kamar mandi sebelah mana ya? Sebelah situ. Ya. Widya beresin dulu ya. Terima kasih banyak dokter. Kamu sudah baik banget sama aku. Aku beruntung banget ada kamu di hidup aku. Rome. Ya Mbak. Kirain Romeo. Ternyata Romlah. Maaf Mbak, Mas Romeo-nya belum pulang dari semalam. Kemana dia? Oh, saya kurang tahu Mbak. Mas Romeo nggak ngabarin ke saya. Ya udah, makasih. Ya. Jangan-jangan yang dibilang Karangga bener lagi. Aku nggak bisa biarin ini terjadi. Halo? Pagi Mbak Alisa. Untuk photoshoot endorse produk, udah sesuai dengan timeline hari ini ya Mbak? Aman kan Mbak? Oke. Aman, saya pasti datang on time kok. Baik Mbak, ditunggu ya Mbak. Makasih. Oke. Bener ya Yasmin? Gara-gara dia nggak masuk kerja, aku jadi hektik banget. Udah tahu jadwalku lagi padat. Yasmin, ini handphone kamu bunyi terus. Widya lanjutin lagi ya, beres-beres kamar. Halo Mbak. Switch ke video call now. Iya Mbak. Heh, jam berapa ini? Bisa-bisanya jam segini masih males-malesan di rumah? Maaf Mbak, saya masih belum bisa masuk kerja. Gak ada ya? Kamu berangkat kerja sekarang juga. Kemarin aku teleponin kamu gak diangkat. Udah bagus aku izinin kamu gak masuk kerja. Sekali lagi saya minta maaf Mbak. Saya juga mau minta izin sama Mbak, mungkin saya akan cuti dalam beberapa waktu ke depan. Karena Mbak tahu sendiri kan kondisinya seperti apa sekarang. Terus kenapa? Apa urusannya sama aku? Itu kan masalah kamu. Lagian emangnya dengan kamu cuti, ibu kamu bisa hidup lagi gitu? Alasan aja kamu emang males aja kan? Ya, saya minta maaf Mbak, tapi saya memang masih belum bisa masuk kerja. Apalagi dengan kondisi saya seperti ini. Kok jadi kamu yang ngatur sih? Bukannya saya nggak sopan Mbak, tapi saya juga pasti nggak akan bisa fokus dalam pekerjaan. Kasih saya waktu dulu sebentar, untuk supaya saya bisa menata perasaan dan hati saya. Perasaan. Gak ada yang peduli sama perasaan kamu.
Pokoknya mau gimana pun keadaan kamu harus berangkat kerja sekarang juga. Ya udah, kalau misalkan saya masih belum sanggup dan Mbak juga masih nggak terima dengan keputusan ini, lebih baik saya resign. Aja kamu. Terima kasih Mbak Elsa. Bener Yasmin. Dia berani kurang ajar dia sama bosnya sekarang. Terpaksa aku berangkat sendiri. Bu, aku kerja semuanya demi Ibu. Aku bertahan di sana demi Ibu. Walaupun aku dihina, aku dicaci maki, aku akan ngelakuin apapun demi Ibu. Sekarang Ibu udah nggak ada. Dulu aku mati-matian karena aku mau ngelakuin semuanya demi Ibu. Aku bertahan di tempat pekerjaan yang dimana aku dihina, aku direndahin. Tapi aku lakuin semuanya demi Ibu. Nah sekarang Ibu udah nggak ada. Jadi buat apa lagi kan Bu? Aku udah nggak ngerti lagi aku harus gimana Bu. Aku bener-bener udah nggak sanggup lagi sekarang. Aku bener-bener udah nggak punya semangat lagi Bu. Aku harap kamu nggak gegabah ngambil keputusan di saat kamu lagi sedih. Aku lagi bingung banget Dok. Aku bener-bener nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Di posisi ini sebenarnya aku udah nyerah. Aku udah nggak sanggup Dok. Nggak apa-apa kan kalau aku udah nggak sanggup. Karena biasanya di ruangan ini, di setiap pagi sebelum aku berangkat kerja, yang bikin aku semangat, ada Ibu duduk di sana. Ada Ibu yang selalu nunggu aku supaya kita bisa makan bareng, kita bisa cerita sebelum aku berangkat kerja. Dan setelah itu aku pulang, aku lihat kondisi Ibu, aku berharap Ibu jadi semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang bikin aku besoknya jadi semangat lagi buat kerja. Sekarang di kamar itu udah gak ada Ibu. Aku udah gak tahu lagi aku harus gimana. Aku ngerasa mungkin aku hidup, aku bernafas. Tapi di hati aku tuh aku bener-bener udah mati rasa. Aku bener-bener udah gak ngerasain apa-apa lagi. Aku cuma bingung aja. Katanya Tuhan ngambil sesuatu hal milik kita karena Tuhan mau ganti sesuatu hal yang lebih baik. Tapi apa yang lebih baik? Orang tua aku udah diambil. Rindu sudah, ku tak mendengar suara. Diri kamu sendiri Yasmin. Ku tak lagi lihat senyum.